Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vicky Firdaus. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Setelah kita membahas masalah teori yang mengenai client server, kita akan membahas masih tetap dengan database. Kita menggunakan Oracle. Nama saya Vicky Firdaus dengan dosen pembimbing Pak Lengga Asmara Eskom OCE. Oke, topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah basis data terdistribusi. Oke, pokok bahasannya yang pertama ada pendahuluan, kedua tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, dan mengubah data terdistribusi. Login pada sistem terdistribusi, distribusi recovery. Jadi ada beberapa yang pasti teman-teman ini nggak segan sedikit. Kita pembahasannya cukup panjang, jadi siapkan mental, siapkan bolehlah sambil nyemil nggak masalah untuk mendengarkan ini. Oke, tujuan kita hari ini adalah memahamkan mengenai perbedaan DBMS terdistribusi dengan DBMS terpusat. Yang kedua, memahami arsitektur basis data terdistribusi. Yang kemarin kita sudah belajar mengenai arsitektur client server. Sekarang kita belajar mengenai arsitektur basis data terdistribusi. Apakah sama dengan yang sebelumnya atau tidak? Kita akan bandingkan nanti di sini. Yang ketiga, memahami penyimpanan data katalog data pada sistem terdistribusi. Memahami query join, optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data, melakukan login data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Oke, pendahuluannya. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi yang pertama, independen data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Jadi yang kedua, transaksi terdistribusi atomik atau pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi ada dua tipe. Yang pertama, homogen. Homogen adalah satu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DNS yang sama. Yang kedua, heterogen, yang mana suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, relasi DBMS atau non relasi DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Wah, teman-teman, ternyata kita sudah tahu bahwasanya client server atau arsitektur client server merupakan salah satu bentuk alternatif dari sistem atau arsitektur basis data terdistribusi. Jadi ketika teman-teman pengen belajar basis data terdistribusi, pastikan dulu bab sebelumnya mengenai arsitektur client server teman-teman sudah paham. Bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara pembuatannya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita mengulang masih materi yang kemarin. Arsitektur client server. Jadi sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, dengan segala server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Jadi simpelnya klien itu ketika kita sudah misalkan kita bekerja pada sebuah arsitektur ini ya, kita bikin sebuah arsitektur klien. Jadi yang kita tanggung jawabkan atau kita job yang dibagi ke kita adalah mengurusi mengenai GUI, memudahkan pelanggan atau user menggunakan aplikasi yang kita buat. Dan yang kedua, misalkan kita bekerja pada suatu di bidang adminnya. Jadi di sini kita akan masih berkecimpung di dunia transaksional, artinya kita menggunakan server kita transaksinya bagaimana cepat dan sebagainya. Arsitektur client server.
alasan akses ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Kalian dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Oke, masih mengenai arsitektur client server. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara client dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya pembuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu mematikan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Oke, jadi collaboration server ini digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Dapat dilihat pada gambar 7.4. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Menghasilkan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk mengurangi sebuah relasi dipartisipasi atau defragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Oke, karena kita belum tahu apa itu fragmentasi, kita bahas juga ya. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal atau setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Oke, contoh kita menggunakan replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat yang berbeda. Jadi artinya kita bisa menyimpan file-file kita menggunakan arsitektur ini di beberapa tempat atau di beberapa server. Misalkan pada lihat pada gambar, kita punya R1, R2, R3, R3, R1, R2, R3 ya. Jadi R1 ini merupakan database yang sama. Jadi kita bisa menyimpan di tempat yang berbeda. Dengan tujuan apa? Nah, misalkan ketika di site A ternyata R1 kita rusak, kita bisa ngambil di site B yang kondisinya masih atau gampangannya backupan dari R1-nya. Oke, masih mengenai replika. Meningkatkan kesediaan data. Jika suatu tempat berisi replika terlambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jadi seperti itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Ini yang mungkin cukup bisa dikatakan kompleks ya, dari sistem manajemen distribusi. Tapi dengan kompleksitas yang itu, kita diberikan beberapa kemudahan dari keamanan dan lain sebagainya. Query terdistribusi, kita masuk ke query-nya. Karena fragmentasi horizontal. Tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal.
SID dan rating pada Shanghai, SNM atau Edge pada Tokyo. Sedangkan replikasi selalu dikopikan pada kedua tempat. Join pada DMS terdistribusi. Sedangkan pada contoh London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris menyimpan 1000 halaman Reservoirs. Terus yang pertama ada semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reservoirs yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reservoirs penuh. Idenya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, di London, proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Dan di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reservoirs. Hasil join disebut reduksi dari reservoirs untuk Sailor. Kirimkan reduksi reservoirs ke London. Pada London, join Sailors dengan reservoirs yang sudah direduksi. Oke, kita akan membahas masalah optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Wow, kenapa kok biaya? Perbedaan optimasi query pada sistem distribusi dan sistem tersentralisasi. Yang pertama, dari segi biaya, komunikasi harus kita pertimbangkan. Yang kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan juga. Yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru, selalu up to date pada optimasi ini. Mengubah data terdistribusi. Aplikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication yang pertama. Yang kedua, semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Yang ketiga, distribusi pada data dibuat transparan ke pemakai. Oh, mohon maaf. Jadi yang kedua kita menggunakan asynchronous replication. Jadi penjelasannya tadi adalah synchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Jadi harus pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Jadi simpelnya untuk pendekatan yang sering kita gunakan saat ini menggunakan asynchronous replication. Kita bahas dalam mengenai synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy voting. Jadi penjelasannya adalah transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Teknik ini biasanya tidak interaktif karena pembacaan adalah yang biasa. Read any write all. Yang kedua, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Jadi ketika kita menggunakan synchronous, teknik yang sering digunakan adalah read any, write all. Jadi dapat cukup dilihat kekurangan dan kelebihannya sendiri mana ketika kita bandingkan dengan teknik voting. Synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication dapat menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal transaksi tidak dapat commit,
sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, komit harus mengikuti komit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik synchronous replication banyak digunakan. Kita membahas bentuk replication yang kedua atau asinkronus. Mengizinkan memodifikasi transaksi komit sebelum semua data diubah. Pemakai harus pada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yakni primary side dan peer-to-peer replication. Perbedaan terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu banyak dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus propaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalkan, setiap tempat master memiliki fragmen join dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication. Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan, tempat lain menjalankan fragmen di relasi ini, terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama, langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Aplikasikan perubahan tersebut, itu langkah yang kedua. Kemudian, implementasi primary set pada asynchronous replication. Bagaimana? Dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture and apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan beri propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Oke. Terus bagaimana sih cara mengimplementasikan langkah capture? Dengan satu dari dua pendekatan, yakni kita bisa menggunakan ini, yakni log based capture and procedural capture. Yang pertama, log based capture. Log atau penyimpanan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian procedural capture. Suatu procedural yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan capture. Implementasi dari capture dengan log based capture lebih baik karena lebih dimudahkan, lebih murah yang pertama. Yang kedua lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Setelah kita mengimplementasikan langkah capture, kita mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set menjadi copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long base capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek,
pada beberapa tempat digunakan cara yang pertama, sentralisasi, atau suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Yang kedua, primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Yang ketiga, terdistribusi penuh, atau penguncian untuk satu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Oke. Kemudian contoh distribusi deadlock detection. Dapat dilihat pada gambar. Jadi T1 mengakses T2. Begitupun sebaliknya T2 juga mengakses T1. Dan kondisi ini belum ada yang commit. Oke. Jadi sehingga T1 menunggu T2 dan T2 juga menunggu 1. Ini bukan contoh deadlock. Tapi deadlock global akan terjadi pada local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 7 menunjukkan set deadlock global. Tetapi Oracle juga punya solusi yang mengenai cara mengenai ini. Ada 3 solusi. Yang pertama, sentralisasi. Yang kedua, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat kata dalam satu hierarki mengirim local graph ke parent dari hierarki. Yang ketiga, timeout, yaitu mengenaikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi komit protokol ditambahkan pada log. To pause commit atau PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim pada pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort, subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo undo. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan X. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan situs T. Kemudian menulis rekaman log commit abort, menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T secara pihak akan abort dan undo, tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Masih mengenai restart setelah satu kegagalan pada suatu tempat. Pada saat itu T akan diblok
Meskipun jika semua koordinat saling mengetahui, maka transaksi akan di-blok sampai satu dari set koordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama komit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan di-blok sampai koordinator merespon. Pesanan CK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi dan koordinator menerima semua CK. Dan jika koordinator gagal, setelah pengiriman pesan siap transaksi sebelum menulis rekaman log, commit dan abort. Jika koordinator kembali, maka akan abort transaksi. Jika sub transaksi tidak dirubah, status commit atau abort tidak relevan. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ada beberapa soal yang kita bahas. Yang pertama, apakah keuntungan DBMS distribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya adalah pada basis data distribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data distribusi data independen, memakai tidak perlu mengetahui lokasi data dan distribusi transaction atomicity. Karena jika kita percepat, jika semua lokasi menjalankan perangkat pengguna DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, dengan tidak memiliki pada DBMS. Sedangkan itu atau semua ini tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Soal yang kedua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Namanya seperti itu. Arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Jadi dapat dilihat pada gambar arsitektur client server. Klien dapat mengakses ke semua server yang sudah disediakan. Jadi misalkan klien melakukan sebuah transaksi yang mana transaksi itu cukup kompleks, dia dapat membagi transaksi ini menjadi beberapa. 1, 2, 3. Kemudian dari server melakukan kembali atau melakukan transaksi melalui servernya dan dikembalikan, dan dari itu dari 3 gabungan ini dilakukan penggabungan pada klien. Kemudian arsitektur client server, collaboration server, yang mana server ini yang bergerak nantinya. Jadi dia akan membagi semua tugas-tugas menjadi beberapa server yang berbeda. Yang ketiga, soal yang ketiga. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu tempat transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan sebagaimana transaksi tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus gambaran aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep anomik transaksi terdistribusi. Definisikan fragmentasi dan replikasi dari gambar di mana data disimpan. Oke, fragmentasi ya. Sudah kita jelaskan ada di atas. Fragmentasi vertikal. Ini simulasinya seperti ini. Yang horizontal seperti ini. Jadi terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari satu buah subset baris dari lokasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi. Soal yang keempat adalah replikasi. Oke, replikasi merupakan, kita ambil contoh saja ya. Jika relasi R diperlukan ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi dari dua tempat lainnya dan R3 replikasi dari semua tempat. Gitu. Selanjutnya, perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus. Perbedaan yang mendasar adalah pada replication sinkronus
Semua copy dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi commit. Sedangkan asinkronus, copy dari semua relasi yang dimodifikasi hanya dibuat secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Definisikan distributed data independence. Jawabannya adalah distributed state dari independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Soal yang ketujuh, bagaimana teknik voting dan real one write all dimulasikan pada replikasi sinkronus. Oke, untuk voting yang seperti ini. Jadi simpelnya ketika kita menggunakan voting, mayoritas copy yang terbanyak yang kita gunakan. Sedangkan read and write all, penulisan lebih lambat, tapi pembacaan yang lebih cepat daripada teknik voting. Dan teknik ini juga banyak digunakan pada synchronous replication atau umum digunakan. Soal 8, berikan penjelasan bagaimana synchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture and play. Oke, implementasi primary thread pada synchronous application. Jadi perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yakni capture and play. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan propaganda ke copy secondary selama langkah play. Contoh mau menggunakan capture, dialog based capture, postural capture, dan sedangkan proses play pada tempat secondary secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary state dan mengubah copy. Jadi didefinisikan oleh timer untuk memakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi dan yang dimodifikasi jika ini terjadi. Replika terjadi dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Soal yang ke-9, apakah perbedaan antara log based dan prosedural untuk implementasi capture? Oke. Log based capture digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Kali ini digunakan ketika log terakhir ditulis ke disk harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Yang soal yang ke-10, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DTS terdistribusi? Karena jika suatu relasi defragment dan direplika, setiap relasi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog distribusi merupakan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Oke teman-teman, itu kita akan sudah membahas mengenai database terdistribusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.